Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kamis pagi hari ini adalah hari yang terakhir bulan Juli. Tanpa terasa minggu lalu saya katakan minggu depan adalah minggu terakhir. Ternyata Tuhan sudah pelihara. Tuhan cinta kita menggenapi firman-Nya. Dia selalu tepati janji Tuhan, yaitu kita dipelihara sama Tuhan. Sampai hari ini adalah hari yang terakhir, 31 Juli 2025. Kita sama-sama akan tutup Kamis pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Besok adalah 1 Agustus. Besok sama-sama kita berdoa supaya mengawali bulan yang ke-8 bulan Agustus juga sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah memelihara kita mengawali waktu 1 Juli 2025, sekarang kita dapat akhiri 31 Juli, termasuk nanti malam adalah malam yang terakhir. Sama-sama kita mau berdoa. Komitmen kita, ayo minta sama Tuhan. Seperti dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat 8-21 kita mau baca pada pagi hari ini. Dikatakan di situ, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Kita minta sama Tuhan, petunjuk Tuhan. Berikan jalan-jalanmu Tuhan. Berikan petunjuk Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita melangkah di jalannya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan perjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ku Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku cinta Engkau Yesus, ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, haleluya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan kami pagi ini Bapa, mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan
Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya. Bagilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu diizinkan hidup sampai Kamis pagi hari ini tinggal 31 Juli 2025. Ini anugerah Tuhan. Waktu begitu cepat loh Bapak Ibu. Kita tanpa terasa di tahun 2025 sudah berjalan 7 bulan. Besok sudah 1 Agustus. Bulan depan sudah September. Kalau sudah September, Oktober, November, Desember, Natal sudah. Selalu kita akan lewati memasuki tahun yang baru. Mari, biar kita makin hari minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari kita komitmen dengan Tuhan Yesus tiap hari, tiap saat, untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Kita dikatakan berbahagia yang selalu ada merumah Tuhan, yang memuji Tuhan, artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, sebab jalan Tuhan sempurna. Supaya langkah kita tidak berjalan-jalan yang serong, tidak melangkah jalan yang kelihatannya lurus pada menuju maut, tapi berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca 2 Tawari pasal 34. Oh, puji nama Tuhan. Kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya waktu-waktu kita jalani, makin hari kita sudah mendekati hari akhir, saudara. Ya, seperti saya usia 69-70. Berarti makin hari mendekati hari akhir, makin menjauhi dari hari lahir saya, tapi mendekati hari. Tapi saya minta sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang saya cintai. Menantikan kedatangan yang besar, akbar, penuh kemuliaan. Saya kerinduan bersama Tuhan nanti diangkat, rapture dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkenan untuk kita semua naik ke surga, rapture. Itu tuh, mari kita pergi minta petunjuk Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Tawari 34 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-18 dari pemerintahnya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Masea, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Raja Usia, begitu dia cinta Tuhan. Dari kemarin saya terangkan, dari masa kecil masih dia belia, masih muda. Ya, kalau ayat ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika masih muda belia, ia selalu mencari Tuhan. Dan dia udah umur, kalau saudara tahu, 18 tahun, ya. Pada waktu dia umur 8 itu berarti usia 26, ya. 8 tahun dia menjadi raja, tapi tahun ke-18 berarti umur 26 tahun, dia memperbaiki rumah Tuhan. Jadi sepanjang umur Yosia, dia selalu cinta Tuhan. Dia perintahkan bendahara semua kumpulkan uang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ayat yang ke-9. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepadanya uang. Nah, ini sudah kumpulkan uang, sudah, yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Wah, coba saudara ya. Jadi Raja Usia bagus ini. Dia ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dia minta suku Manasye, orang Efraim. Padahal ini kalau kita lihat ini Israel bagian selatan, ya, di mana ibu kotanya Yerusalem, ya, Yehuda dan Benyamin. Tapi memang 12 suku Israel utara banyak yang hilang. Ada sebagian dari suku Manasye, Efraim ikut Raja Yosia. Dia cinta Tuhan,
Dikumpulkan uang itu, diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan, yang mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah Tuhan. Coba ini, dibetulkan untuk rumah Tuhan berarti cinta kepada pekerjaan Tuhan, cinta rumah Tuhan. Demikian Bapak Ibu harus cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Di mana kita beribadah, kalau Bapak Ibu lihat ada mungkin yang bocor, atau yang perlu diperbaiki. Karena apa yang Bapak kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Kita harus cari cinta Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh Raja Yehuda dibiarkan roboh. Ya, diperbaiki supaya mesti rumah Tuhan sudah mungkin ada yang rusak, diperbaiki supaya orang itu melakukan perjalanan dengan setia. Ini penting bagi Bapak Ibu pelayan-pelayan itu. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Tawarikh 34 ayat 12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan dengan setia. Jadilah Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Saya sebagai hamba Tuhan mau setia. Saya menyampaikan firman Tuhan YouTube pagi malam sampai saat ini tidak pernah berubah saya. Mempersiapkan firman Tuhan, baca, saya menangis. Saya minta petunjuk Tuhan, puji-pujiannya, ayat-ayat yang semua. Minta petunjuk Tuhan. Lakukan dengan setia. Orang-orang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulani dari Bani Kehat mengepalai semuanya, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Jadi bagi saudara yang worship leader, tim musik, seperti di sini orang-orang Lewi pandai memainkan alat musik, semuanya untuk Tuhan ya. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dan antara orang-orang Lewi ada menjadi panitera, pengatur atau menunggu pintu gerbang. Diatur manajemennya rapi, sudah church manajemennya rapi ya. Ada penjaga penunggu pintu gerbang, ada panitera, semua ada yang mengatur, saudara. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantara Musa. Ditemukan Taurat Tuhan, bicara apa? Mencari firman Tuhan ya. Senantiasa rajin seperti saya bersama Bapak Ibu, rajin baca Alkitab ya. Ini firman Tuhan pagi malam, pagi malam, isi hati kita dengan firman Tuhan, bukan isi hati kita pikiran dengan perkara-perkara yang sia-sia ya. Jangan, mari isi dengan firman Tuhan, temukan Taurat Tuhan. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan panitia negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Ya, coba kitab Taurat Tuhan ada di rumah Tuhan. Artinya mari kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan ya. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ya, juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu itu telah mereka laksanakan. Ini penting, telah mereka laksanakan. Laksanakan semua pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ayat 17, mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya sebagian di depan raja. Membacakan apa? Firman Tuhan. Terus apa respon? Mari kita membaca berikut ayat 19. Segera sudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Coba, berarti rendah hati ini. Ya, Raja Usia begitu mendengar firman Tuhan, dikoyakkan, merasa tidak layak ini. Merasa ada dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun, bertobat ini. Berarti sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba Raja. Katanya ayat 21 yang terakhir, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan Yerusalem, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau pergi minta petunjuk Tuhan. Kalau Raja Yosia, dia
lihat ini, waduh ini bahaya. Kalau tidak taat kepada firman Tuhan, ada hukuman Tuhan. Berarti hidup bertobat itu penting. Kita mau sadar standar hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berarti Yosia, dia begitu mendapatkan firman Tuhan, hukum Taurat ini, dia sesuaikan dengan standar hidupnya, belum sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia minta petunjuk supaya kita bertobat, memelihara firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berbuat apa yang terus dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan besok, supaya kita lanjutkan besok apa yang terjadi. Yang penting di sini melalui firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita mencinta Tuhan. Kita hidup taat kepada firman Tuhan. Di situ dikatakan pergilah, minta petunjuk Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang hari, minta petunjuk Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum ada pelayanan, sebelum apapun yang kita kerjakan, minta petunjuk Tuhan. Supaya Tuhan kita tempatkan di atas segala-galanya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai kita, dan pengharapan kita kepada Yesus. Selalu minta, Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, utama lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari mereka jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas apapun, mari kita berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita minta petunjuk Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini sesuai dengan standarnya Tuhan. Tuhan kita prioritaskan di atas segala prioritas. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.